Assalamualaikum, selamat datang di channel saya. Kali ini saya ingin membuat hand sanitizer holder ya, karena kita masih perlu membawa hand sanitizer kemana-mana. Pola yang ini saya berusaha untuk membuat yang all in one, jadinya untuk yang kecil bisa, untuk yang besar bisa gitu ya. Jadi bolongannya di bawah. Oke. Bahan yang kita butuhkan: benang rajut. Saya membuat benang rajut sendiri ya, dari kresek. Karena saya punya banyak kresek warna hitam, saya pakai kresek warna hitam lagi. Saya tetap masih pakai jarum rajut atau hakmen ukuran 4,5 mm. Oke, langkah pertama kita akan membuat simpul awal dulu ya. Oke, lalu kita akan membuat 10 chain atau 10 rantai. Lalu kita slip stitch ke rantai awal tadi. Di sini kita masuk gini, lalu kita kait seluruhnya. Nah, langsung dikait gini, hasilnya nanti seperti ini. Nah, di dalam lingkaran ini kita akan membuat 15 single crochet ya. Baris atau row pertama kita isi dengan 15 SC. Kita membuat satu rantai dulu untuk rantai awal gini, lalu SC sebanyak 15. Sudah 15 SC, lalu kita slip stitch di sini, di awal sini. Nah, gini ya. Oke, sekarang kita ke baris kedua. Baris kedua kita akan isi dengan 18 SC. Caranya kita buat satu rantai dulu atau satu CH dulu, lalu SC di lubang awal ini tadi. Satu, terus 2, 3, 4. Di lubang kelima ini kita isi dengan 2 SC. Satu lubang 2 SC. 5, 6. Nah, gini hasilnya ya. Nah, terus lubang keenam ini 1 SC lagi. 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang kita kan sudah ada di lubang ke-10 yang ini. Kita isi 2 SC lagi. Begitu seterusnya ya. Jadi kelipatannya kelipatan 5. Ini tadi 10, 11, 12. Nah,
lalu di lubang ke 11 1, 13 ya, terus 14, 15, 16. Nah, ini di lubang terakhir ini kita isi 2, 17, 18. Nah, gini ya. Oke. Nah, setelahnya itu kita akan slip stitch di lubang awal. Seperti ini hasilnya nanti. Nah, sekarang kita ke baris ketiga, kita akan isi dengan 18 SC. Jadinya satu lubang 1 SC. Oke. Kita beri satu rantai dulu, lalu kalau sudah gini, sudah 18 SC, lalu kita slip stitch ya di lubang awal, di SC awal tadi, di slip stitch. Ini hasilnya nanti seperti ini. Nah, gini ya. Oke, sekarang kita ke baris keempat. Kita akan membuat model jaring biar bisa molor ataupun mengkeret nanti kalau dipakai untuk berbagai macam bentuk dan ukuran dari botol hand sanitizer kita. Oke, kita akan membuat rantai lagi 1, lalu SC di lubang pertama seperti ini ya. Nah, gini. Lalu kita akan membuat 3 rantai, 1, 2, 3. Nah, setelahnya ini kita akan membuat SC. SC-nya di lubang ketiga. Jadi kita skip 2 lubang. 1, 2 skip, lalu kita SC di rantai ketiga seperti ini ya. Ini SC. Nah, setelahnya SC kita buat rantai lagi 3 lagi, 1, 2, 3. Lalu sama seperti tadi, kita skip 2 lubang, lalu SC di lubang ketiga. Demikian seterusnya. Kita sudah membuat 5 jaring seperti ini, rantai seperti ini, lubang-lubang. Nah, untuk rantai terakhir caranya seperti ini. Kita buat 1 rantai seperti ini, lalu buat DC di sini ya. Nah, gini. Jadi hasilnya seperti ini. Kita akan ke baris kelima. Kita buat SC dulu di sini, lalu rantai 3, 1, 2, 3.
lalu kita SC di tengah lubang ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kita sudah nyampe di lubang terakhir lagi ya. Ini kurang satu lubang. Setelah kita lihat tadi setiap barisnya itu kita butuh 6 rantai seperti ini ya. 1 2 3 4 5. Nah, ini kita sudah nyampe di membuat rantai yang terakhir untuk baris ini. Caranya sama seperti tadi, kita buat satu rantai lalu DC di sini, DC di SC yang kita buat ini tadi. Nah, gini. Hasilnya seperti ini ya. Sekarang kita ke baris ke-6, sama seperti tadi, di SC dulu aja, lalu rantai 3, lalu SC di sini. Demikian seterusnya. Kita akan membuat motif jaring seperti ini sebanyak 7 baris dulu ya. Kita ini sudah baris ketiga. Nah, sudah jadi. Ini kita sudah nyampe di baris ke-7 dari jaring ini, atau baris ke-10 kalau dari bawah ya. Kita coba ya, botol hand sanitizer saya gimana hasilnya. Oh, gini hasilnya, sudah pas. Ini menurut saya sudah pas, soalnya ini molor. Kita ke baris ke-11 berarti. Baris 11 kita mulai dari chain atau rantai 1, lalu SC di sini. Seperti ini ya. Oke. Lalu kita buat 2 rantai. Lalu SC di sini di lubang jaring seperti ini, lalu 2 rantai lagi, SC lagi, sudah nyampe awal kayak gini lagi, kita slip stitch di sini ya. Hasilnya seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya, baris ke-12 kita akan isi semuanya ini dengan SC. Jadi kita buat chain dulu 1, lalu SC. Nah, di rantai 2 ini kita juga akan isi dengan 2 SC. Jadinya nanti 18 SC. Oke, kita sudah punya 1 2.
Kalau sudah 18 kita slip stitch di SC awal. Sekarang kita akan ke baris ke-13. Sama baris 13 juga 18 SC. Nah, kalau sudah 18 gini, kita slip stitch lagi di sini di awal seperti ini. Lalu kita matikan. Kita sudah selesai membuat badannya, kita akan matikan dengan cara membuat satu rantai. Ini sudah kita matikan seperti ini ya. Lalu tahap selanjutnya kita akan membuat talinya. Caranya kita masukkan jarum rajut ke dalam lubang yang di dekatnya tali ini tadi. Lalu kita kait. Nah, seperti ini kita membuat SC. Nah, lalu kita posisikan benang berada di depan hakpen seperti ini. Lalu kita masukkan hakpen ke lubang yang sama tadi. Lalu kita kait. Nah, seperti ini. Jadinya nanti ada 3 gulungan benang di dalam hakpen yang mengait. Nah, kita masukkan ke 2. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kita masukkan lagi sampai habis. Nah, jadinya seperti ini. Lalu sama kembali kita posisikan benang di depan hakpen, lalu hakpen kita masukkan sini ke rantai yang tadi kita buat ya. Nah, seperti ini. Ada 3 lagi, lalu kita proses sama seperti kita membuat DC. Dikait 2 kali seperti ini. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya. Nah, sekarang kembali posisikan benang di depan hakpen. Biar nggak lepas, kita jepit aja pakai jari. Sebenarnya panjang talinya itu bebas ya, mau seberapa panjang. Saya mau segini aja sudah cukup. Nah, ujungnya saya ingin memberi kancing di sini. Saya punya kancing ini. Kita akan membuat pengait untuk kancing ini. Kita buat 4 rantai. Lalu kita masukkan ke sini. Slip stitch aja ya. Kalau misalkan mau kancing yang lebih besar, berarti rantainya juga lebih banyak, enggak cuma 4. Oke, sudah kita slip stitch di sini. Lalu kita matikan dengan cara membuat satu chain atau rantai, lalu keluarkan benang seperti ini. Nah,
Sudah ya. Lalu kalau ada sisa benang seperti ini, kita rapikan, masukkan ke dalam rajutannya. Tahap terakhir, kalau sudah rapi seperti ini, tahap terakhir kita akan jahit kancingnya di sini ya, di sisi lainnya dari tali ini. Sudah jadi gini ya, kita coba masukkan. Nah, terus kita coba pancingkan. Sudah jadi hand sanitizer holder kita. Ini bisa disesuaikan dengan besar kecil botol yang kita punya. Ini bisa kita gantungkan ke tas atau ke kunci gitu ya, jadi gantungan kunci atau gantungan tas biar tidak lupa untuk dibawa kemana-mana. Oke, sampai di sini dulu video tutorial untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.